adik-adik, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu di sekolah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau bersatu hati berdoa. 来，我们闭上眼睛，低下头，我们要一起祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你，感谢上帝，让我们能够有机会来敬拜你，来学习你的话语。主啊，求你祝福我们每一个小朋友，可以明白你的话语。 让小朋友能够渴慕听你的声音，让我们小朋友可以做得到你的话语。主耶稣，我们也祷告，求我们每个人每天更加爱耶稣。谢谢主，我们祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。Adik-adik, hari ini Paus mau tanya kepada adik-adik semuanya. Adik-adik punya tidak orang-orang yang adik-adik sayangi? Yang mungkin itu sahabat, teman dekat, atau mungkin itu papa, mama, atau guru yang adik-adik sayang. Nah, adik-adik kalau seandainya adik-adik sayang kepada teman, sahabat, kepada orang tua, guru, atau orang-orang lain yang adik-adik kenal, bagaimana yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan tetap menjaga relasi dengan mereka atau tidak mau berkomunikasi? Tentu saja kalau kita sayang kepada seseorang, kita mau berkomunikasi dengan orang tersebut, kita mau dekat dengan dirinya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi umat Israel. Karena itu Tuhan ingin dekat dengan umat Israel. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan supaya dia hadir di tengah-tengah umatnya? Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Yuk kita akan lihat firman Tuhan di dalam Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi adik-adik, ini adalah perintah Tuhan kepada Musa ketika Musa naik ke atas gunung Sinai. Apa perintahnya Tuhan? Untuk membangun kemah suci, supaya Tuhan lebih dekat berada di antara bangsa Israel. Nah adik-adik, apa itu kemah suci? Jadi pada saat itu bangsa Israel masih dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi mereka belum punya rumah yang tetap kayak bangunan, tapi masih dalam bentuk tenda atau kemah. Jadi tenda atau kemah itu tempat tinggal sementara. Ketika mereka pindah, tendanya akan dibongkar, dibawa lalu pindah ke tempat lain. Nah kalau adik-adik ikut pramuka atau mungkin adik-adik juga berwisata dengan sistem tenda atau kemah, mungkin kita pernah mengalaminya. Tetapi adik-adik, kemah suci yang Tuhan minta ini menakjubkan, sangat luar biasa. Adik-adik, kita akan sama-sama melihat bagaimana bentuk kemah suci yang Tuhan perintahkan itu. Nah adik-adik, ini adalah contoh dari kemah suci tersebut ya, kita perhatikan. Nah ini adalah contoh dari kemah suci. Nah adik-adik, kita melihat kemah suci itu begitu menakjubkan dan luar biasa. Tentu saja untuk membuatnya tidak mudah. Lalu apa yang Musa lakukan ketika Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk membangun kemah suci? Musa pun memberitahukan kepada umat Israel bahwa Tuhan memerintahkan untuk membangun kemah suci. Lalu apa yang dilakukan oleh umat Israel? Mereka semua ya sangat
bahagia sekali, sangat antusias sekali. Kenapa? Karena mereka akan membangun kemah suci. Setiap mereka membawa persembahan dengan sukarela. Jadi mereka membawa barang-barang untuk dipersembahkan dalam pembuatan kemah suci. Jadi ada yang datang dengan membawa kulit domba, kulit binatang, ada yang membawa kain warna ungu, warna biru, warna merah, ada juga yang membawa dupa, minyak, ada yang bawa emas, bawa perak, tembaga, kayu. Nah, semuanya itu dipakai untuk membuat kemah suci. Semuanya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana umat Israel begitu mau mencintai Tuhan, mau melihat pembangunan kemah suci tersebut. Lalu adik-adik, tentu saja untuk membangun diperlukan yang namanya keahlian. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan memberikan keahlian kepada Bezalel dan Aholiab beserta setiap orang-orang yang diberikan karunia bagi Tuhan untuk melakukan pembuatan kemah suci. Nah, adik-adik, jadi kita melihat ya bagaimana orang Israel mempersembahkan materi ya untuk Tuhan, untuk membuat kemah suci, dan juga bagaimana orang-orang yang memiliki karunia, memiliki kemampuan, mereka mau bekerja untuk Tuhan. Jadi adik-adik, kita pun mau belajar seperti itu ya, bagaimana kita mau melayani Tuhan, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, terkhusus diri kita berikan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini juga Rasul akan ceritakan detail-detail kemah suci yang dibuat oleh umat Israel sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, kita akan lihat secara bersama-sama apa saja sih yang terdapat di dalam kemah suci tersebut. Adik-adik, ini adalah bentuk dari kemah suci. Kita akan melihat apa sih yang terdapat di dalam kemah suci. Nah, pertama kita akan lihat terlebih dahulu penutupnya. Jadi penutup kemah suci itu ada 4 lapisan kainnya, dari ini 1, 2, 3 ya, dari kulit untuk melindungi dari panas matahari, dari dinginnya malam. Nah, ini dari kain sesuai warna-warna yang diinstruksikan oleh Tuhan. Ya, sekarang kita lihat isinya. Kita akan lihat. Ini namanya adalah kandil atau bisa diistilahkan kaki dian ya, kita kenal ya. Yang bisa, ini biasanya ada 7 yang bisa dinyalakan. Kalau misalnya hari Natal, kita kadang lihat kaki dian dipasang di gereja. Nah, kemudian ini ada meja roti sajian. Nah, rotinya itu seharusnya ada 12 yang melambangkan 12 suku Israel. Dan ini adalah mezbah pembakaran ukupan. Ukupan yang dimaksud adalah wangi-wangian, dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Ini namanya ruang kudus. Kemudian di ruangan berikutnya dibatasi oleh tirai ya, tirai. Kita akan masuk ke ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus ini tidak boleh sembarang orang masuk, hanya imam besar. Kemudian masuknya pun hanya boleh setahun sekali untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, di dalam ruang Maha Kudus ini terdapat yang namanya tabut perjanjian. Ini tabut perjanjian. Nah, kita akan lihat bentuk tabut perjanjian yang lebih besar ya. Kita akan lihat. Kita tutup dulu. Nah, ini adalah contoh tabut perjanjian yang lebih besar ya. Kita akan lihat apa isinya. Nah, di atasnya itu ada kerub malaikat ya yang menudungi tabut perjanjian. Lalu kita akan lihat apa aja yang di dalam tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian terdapat yang namanya ini ya. Kita keluarin satu persatu dulu. Oke. Ya, kita keluarin dulu ya. Oke. Nah, terdapat yang namanya, ini kita tahu apa ini? Ini namanya 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Lalu terdapat juga wadah emas, di dalamnya terdapat roti mana. Dan ini namanya, kita lihat ini tongkat Harun ya yang berkuncup. Inilah isi dari tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini merupakan lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat
Israel. Tabut perjanjian ini sangat khusus dan spesial. Tidak boleh sembarang orang pegang, hanya imam yang telah ditunjuk oleh Tuhan, yang dikhususkan untuk Tuhan, yang boleh memegang tabut perjanjian waktu memindahkan kemah suci tersebut. Nah, adik-adik, kemudian kita akan lihat lagi ya. Ini diletakkan dulu. Nah, bagian luar kemah suci. Nah, di bagian luar kemah suci terdapat ini mezbah untuk membakar korban bakaran. Nah, kita lihat ya, ini ada binatang-binatang korban yang akan dikorbankan untuk dibakar. Nah, ini ditaruh di mezbah korban bakaran untuk membakar korban bakaran. Nah, ini dilakukan kenapa? Untuk menebus dosa orang yang telah melakukan kesalahan. Pada saat itu untuk meminta pengampunan dari Tuhan harus melalui pengorbanan binatang, ya kan, darah yang tercurah, barulah dapat menebus dosa. Nah, kemudian di bagian ini terdapat yang namanya bejana pembasuhan untuk para imam membasuh tangannya sebelum masuk ke ruang kudus di dalam kemah suci. Jadi adik-adik, kita juga akan lihat ini adalah pelataran ya, halaman dari kemah suci. Kemudian kita lihat lagi pakaian. Di pakaian imam besar, pakaian imam besar ini merupakan pakaian yang sangat khusus, dibuat secara khusus sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan juga. Kita lihat nih. Nah, ini imam. Nah, adik-adik, kemah suci itu begitu kompleks dan luar biasa ya. Adik-adik, tadi kita sudah melihat apa saja yang terdapat di dalam kemah suci. Nah, adik-adik, kemah suci itu dibangun dan diinstruksikan oleh Tuhan untuk menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Jadi adik-adik, hal yang luar biasa lagi ya, pada kemah suci itu di atasnya itu diselimuti oleh awan. Jadi pada pagi, siang, sore awan menyelimuti kemah suci. Lalu pada malam hari diselimuti oleh awan yang berisi api dan menerangi umat Israel. Nah, adik-adik, kita akan melihat ya, luar biasa sekali Tuhan kita dalam menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Jadi ketika umat Israel melihat, wah, awan menyelimuti kemah suci, Tuhan hadir bersama dengan kita. Ketika malam hari juga ada awan berisi api menyelimuti kemah suci. Lalu adik-adik, kalau misalnya seandainya awan tersebut naik atau pindah tempat, saatnya bagi mereka untuk mempacking lagi kemah suci tersebut, lalu mereka semua berkemas siap-siap untuk melanjutkan lagi perjalanan. Adik-adik, kita akan melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan pencipta alam semesta mau memilih hadir di tengah umatnya. Wah, adik-adik, bayangkan saja Tuhan yang hebat itu mau hadir bersama-sama dengan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan ingin langsung hadir dekat dengan kita. Dan Tuhan mengutus anaknya yang tunggal yang kita kenal dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, dan berkomunikasi dengan orang-orang, dekat dengan orang-orang. Dan kita melihat juga bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi tidak perlu lagi ada pembakaran binatang. Semuanya sudah genap, lunas, tuntas, dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan sudah pulih kembali. Kita bisa berrelasi lebih dekat dengan Tuhan karena Tuhan Yesus naik ke surga ya, lalu mengutus Roh Kudus turun ke dunia, dan Roh Kudus hadir di setiap diri kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam dirinya terdapat Roh Kudus yang berdiam diri. Kita lihat ya betapa dahsyatnya Tuhan mau dekat dengan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau sungguh-sungguh serius dekat dengan Tuhan? Hari ini kita akan melihat satu bagian ayat emas yang terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Kita akan lihat ya, 1 Korintus 3 ayat 16.
Ya, misalkan bacakan untuk kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi apa yang firman Tuhan katakan? Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, diri kitalah baik Allah itu, di mana Roh Allah, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Karena itu adik-adik, mari kita semua menjadi orang-orang yang mau membangun relasi dengan Tuhan kita. Caranya apa? Melalui puji-pujian, melalui doa, merenungkan firman Tuhan, kita bisa semakin mengenal Tuhan, dan dari hari ke hari kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin hadir dekat bersama dengan kita. Jadi adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini kita dapat mengerti 3 hal yang akan kita pelajari, ya, 3 hal yang berisi hal-hal yang telah kita pelajari dalam sepanjang cerita tadi. Yang pertama, mari kita mempersembahkan apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan, baik itu melalui dana maupun tenaga yang Tuhan berikan kepada kita, karunia, bakat, talenta, kita mau melayani Tuhan. Yang kedua, mari kita percaya akan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita yang begitu nyata. Lalu yang ketiga, mari kita membina relasi yang dekat dengan Tuhan. Caranya apa? Seperti yang tadi saya katakan, melalui puji-pujian, doa, pembacaan firman Tuhan, dan perenungannya. Jadi adik-adik, kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita semakin memahami bagaimana Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta, mau membina relasi yang dekat dengan kita, hadir bersama dengan kita. Mari kita lebih sungguh lagi hidup dalam Tuhan. Mari kita percaya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta yang mau hadir bersama dengan kami, mau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kami dan menjadikan tubuh kami sebagai baik kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan berdiam di dalam diri kami boleh mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tuntunlah kami untuk hidup di jalan kebenaran-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.